Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ayu Andini dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So guys, pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi berhubung hari ini kita akan bahas mengenai rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Di sini ada 6 sub pembahasan ya. Yang pertama mengenai rasio aktivitas itu apa? Kemudian ada jenis-jenis rasio aktivitas, ada studi kasusnya, terus rasio profitabilitas, jenis-jenis rasio profitabilitas dan juga studi kasusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama, rasio aktivitas. Nah, rasio ini melihat pada berapa aset, kemudian menentukan berapa sih tingkat aktivitas aktiva, di mana aktiva tersebut itu pada tingkat kegiatan tertentu. Nah, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva yang lebih produktif. Itu ya kalau untuk rasio aktivitas. Nah, yang kedua, apa saja sih jenis-jenis rasio aktivitas? Nah, di sini ada 4 jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran piutang. Nah, di mana rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja. Karena memberi ukuran seberapa cepat sih piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang itu menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasan. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Nah, rasio ini juga mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif pengelolaan piutangnya. Kemudian yang kedua ada rasio perputaran persediaan, di mana rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan perputaran dalam 1 tahun. Nah, hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Kemudian yang ketiga ada rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio perputaran aktiva tetap ini mengukur sejauh mana sih kemampuan perusahaan dapat menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Kemudian ada rasio perputaran total aktiva. Nah, rasio perputaran total aktiva ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva, di mana rasio yang tinggi itu biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengelolaan investasi atau modalnya. Rasio ini merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya. Nah, itu ya jenis-jenis rasio aktivitas. Kemudian ada studi kasus nih. Nah, studi kasus misal kita ambil perusahaan A ya, per 31 Desember. Nah, neracanya itu di sini ada kas, efek-efek piutang, inventory, aktiva lancar, aktiva tetap, total aset, ini ya semua teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Kemudian ada juga laporan laba rugi perusahaan, di sini juga tertera jelas ya. Ini neraca dengan laporannya ini untuk mempermudah perhitungan untuk mencari dari masing-masing rasio aktivitas. Ini kita klik rasio aktivitas. Nah, yang pertama kita akan cari mengenai perputaran piutangnya dari neraca yang tadi ya dengan laporan laba ruginya. Di sini penjualan bersih. Untuk perputaran piutang itu kita pakai rumus penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Di sini 4 juta dibagi 50.000, 80 sebanyak 80 kali ya perputaran piutangnya. Kemudian di sini perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan 2.500.000 dibagi dengan 200.000, 12,5 atau kalau kita bulatkan jadi 13 kali.
Kemudian di sini ada perputaran aktiva tetap, penjualan dibagi dengan aktiva tetap. 4 juta dibagi dengan 1.500.000 dapatnya 2,66 atau kita bulatkan jadi 3 kali. Kemudian perputaran total aktivanya itu kita pakai rumus penjualan dibagi dengan total aktiva, 4 juta dibagi dengan 2 juta, totalnya 2 kali perputaran total aktiva. Kemudian selanjutnya mengenai rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, di sini ada 5 ya, yang ada profit margin, net profit margin, gross profit margin, return on investment atau ROI, return on asset atau ROA. Nah, profit margin ini adalah rasio yang menghitung sejauh mana sih kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nah, pada laporan laba rugi, rasio ini biasanya diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini rumusnya. Kemudian rasio ini juga menunjukkan berapa besar sih persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya, maka semakin baik karena dianggap bahwa kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Dan semakin tinggi rasionya, ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Selain itu, rasio ini juga mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan. Nah, semakin tinggi rasionya akan semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, kemudian ada gross profit margin. Ini rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap perusahaan penjualan. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, ini juga berfungsi untuk mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan itu dapat menikmati laba. Kemudian return on investment atau ROI. Nah, ini juga merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau kita singkat ya. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang dimana dihasilkan oleh setiap 1 rupiah investasi yang dikeluarkan. Semakin besar rasionya maka akan semakin baik. Ini return on asset atau ROA. Nah, rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis, di mana merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, rasio ini mengukur tingkat keuntungan laba sebelum bunga dan pajak dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya akan semakin baik. Ini ya jenis-jenis dari rasio profitabilitas. Kemudian kita masuk ke ini ya, contoh kasus atau studi kasusnya. Nah, ini neraca dengan laporan laba rugi sama dengan di rasio aktivitas. Laporannya sama, cuman di sini bedanya kita akan cari berapa rasio profitabilitasnya untuk masing-masing jenis rasio. Oke. Untuk pertama, untuk profit margin, di sini rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, 550.000 dibagi dengan 4 juta dikali 100% hasilnya 13,75%.
Gross profit margin, laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100, 1.500.000 dibagi dengan 4 juta dikali 100% jadinya 37,5%. Net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%, 2.500.000 nih. Dibagi dengan 4 juta dikali 100% hasilnya 6,25%. Nah, untuk return on investment atau ROI-nya ini dibagi dengan investasi dikali 100% 250 ya, 250 dibagi dengan 2 juta dikali dengan 100% jadinya 12,5%. Kemudian return on assetnya atau ROA, EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%, di sini 500.000 dibagi dengan 2 juta dikali 100% jadinya 25%. Jadi ini ya, untuk profit marginnya 13,75%, gross profit marginnya 37,5%, net profit marginnya 6,25%, return on investment atau ROI-nya 12,5%, kemudian return on asset-nya di sini 25%. Oke. Ya, cukup sekian ya, ini mengenai pembahasan rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.